Halo, selamat siang. Saya Swendra. Kesempatan ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali atau adanya rapture. Karena belakangan ini marak berita tentang rapture baik di YouTube ataupun di media-media online lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa tidak seorang pun tahu baik anak kecuali hanya Bapa. Tapi belakangan ini orang mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan tentang adanya rapture. Lalu bagaimana kalau memang terjadi dan apakah orang bisa rapture? Tentunya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dan bagaimana kalau tidak terjadi? Juga itu kami jadi masalah, khususnya bagi mereka yang menyampaikan berita tentang rapture pada tanggal 23 atau 24 September. Kemungkinan orang itu tidak akan dapat lagi dipercaya. Tapi yang celakanya adalah kalau kita sudah berani menyatakan tanggal itu dan kita orang-orang yang mendengar, melihat, percaya, berarti sebenarnya kita sudah disesatkan. Nah, untuk itu jangan sampai kita disesatkan, kita pelajari dulu firman Tuhan supaya kita memiliki kepastian saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, apakah kita bisa rapture atau tidak. Karena rapture itu adalah rencana Allah untuk umat manusia, khususnya yang percaya kepada Dia. Nah, saya akan kupas ya ayatnya yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, bicara soal lahir dari roh, ini adalah percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Mana Nikodemus bertanya, supaya dia bisa diselamatkan, dia harus lahir dari air dan roh. Artinya dia harus dibaptis air secara selam dan juga dia harus menerima Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 8 ini menjelaskan juga tentang bagaimana nanti orang itu bisa rapture sebenarnya kalau kita pahami firman Tuhan ini dengan baik. Nah, kita akan kupas dulu dari kata per kata. Angin bertiup kemana ia mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat angin ya sekeliling kita, angin itu dari mana dia datang, kemana dia pergi, kita nggak pernah tahu. Tapi kita rasakan kehadirannya, ya, tiupannya kita rasakan. Bahkan angin itu terasa sepoi-sepoi. Bahkan ada juga angin yang kencang. Bahkan yang lebih dahsyat lagi kalau angin itu adalah angin badai atau puting beliung. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita ya tahapan-tahapan supaya kita mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. Dikatakan di sini, angin bertiup kemana ia mau. Jadi artinya itu kehendak Allah. Allah mau melakukan apapun, itu adalah kehendak Allah. Karena kehendak Allah dari zaman ini adalah setiap orang atau semua orang menerima urapan Roh Kudus. Nah, hal ini bisa terjadi jika orang itu percaya bahwa Roh Kudus itu adalah janji buat dirinya, yang tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 39, bahkan untuk orang yang jauh-jauh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima Roh Kudus jika kita percaya. Dan percaya ini bukan berarti hasil usaha karena saudara berdoa sungguh-sungguh,
atau karena saudara berpuasa atau melakukan kebaikan. Semata-mata ini adalah kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Makanya di sini dikatakan ya, angin bertiup mana ia mau. Artinya tergantung Tuhan, kehendak Tuhan siapa yang akan dicurahkan Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi kita hanya yang penting percaya kepada Dia dan siap menerima urapan Roh Kudus. Kemudian ayat berikut, dan engkau mendengar bunyinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angin itu ternyata ada bunyinya. Ya kalau anginnya seperti ini, ya nggak ada bunyinya. Tapi kalau anginnya angin badai, angin topan, puting beliung, ya itu ada bunyinya. Kita dengar dari mana dia datang, walaupun asal awalnya kita nggak tahu dari mana. Tapi dari kejauhan kita bisa lihat dan terdengar suaranya di telinga kita. Begitu juga orang-orang yang menerima urapan Roh Kudus. Dia akan berkata-kata dengan bahasa roh. Dan bahasa rohnya itu berbagai-bagai bahasa. Bisakah cuma satu bahasa? Bisa. Tapi nanti diberikan pengertian sehingga nanti urapan Roh Kudus itu memenuhi orang tersebut sampai dia mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan berbagai bahasa. Bukan seperti gereja-gereja yang ada yang hanya menerapkan satu bahasa karena ngikutin singernya atau ngikutin WL-nya atau pendetanya. Nah ini kekeliruan yang besar karena bukan bahasa yang kita kejar, tapi urapan Roh Kudus. Saat kita menerima Roh Kudus sudah pasti kita akan berkata-kata dengan bahasa roh dan lidah kita akan terbalik sendirinya. Artinya tanpa kita bisa mengendalikan. Tapi bisakah kita kendalikan? Pasti bisa. Karena orang yang terima Roh Kudus itu orang yang sadar. Tidak seperti orang kesurupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi ada bunyinya kalau orang terima Roh Kudus. Bukan kita ngaku-ngaku saya sudah terima Roh Kudus, tapi tanpa bahasa roh. Itu bohong. Itu enggak nyata. Jangan mau ditipu oleh iblis. Karena setiap orang yang terima Roh Kudus pasti berkata-kata dengan bahasa roh di akhir zaman ini. Kemudian kita lanjut. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa pada saat kita diurapi Roh Kudus, kita berkata-kata dengan Roh Kudus. Dan ayat ini, ayat yang baru saja saya baca, kita nggak tahu angin itu perginya kemana. Artinya nanti pada saat kita dibawa oleh angin Roh Kudus, artinya urapan Roh Kudus yang ada dalam kita nggak tahu kita mau perginya kemana. Apakah kita perginya ke langit seperti Tuhan Yesus diangkat ke surga, tapi prosesnya diangkat ke langit, ataukah bagaimana? Kita nggak ngerti. Jadi jangan saudara berpikir bahwa nanti saudara akan diangkat ke langit atau saudara akan diraibkan. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Karena di sini dikatakan dengan jelas bahwa ya kita tidak tahu angin itu perginya kemana, ya karena sorga juga kita nggak tahu di mana tempatnya. Siapa yang tahu sorga? Siapa yang mengatakan saya tahu sorga di sana? Bohong itu. Atau orang yang mengatakan saya udah pernah pergi ke sorga dan balik lagi ke sini. Mana mungkin orang udah pergi ke sorga mau balik lagi? Pasti orang kalau udah pergi ke sorga tidak akan mau balik lagi. Apalagi saya kalau udah pergi ke sorga ngapain saya balik lagi? Ya saya menetap aja di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pahami bahwa nanti yang akan membawa kita ke surga atau rapture, nah ini rapture, angin kemana itu pergi itu artinya rapture. Nah saat kita rapture itu kita nggak tahu Tuhan membawa kita kemana. Tapi yang pasti ya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Yang surga ini kita nggak tahu di mana, ya hanya Tuhan yang tahu surga itu di mana dan kita pasti dibawa ke sana karena ayat di bawah sudah jelas mengatakan
kepada kita. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi kalau saudara sudah dilahir dari Roh, sudah menerima Roh Kudus, pasti nanti Roh Kuduslah yang akan membawa saudara ke surga. Jadi saudara tidak perlu khawatir ya saat ini, saat Tuhan datang malam, pagi, sore, atau tanggalnya tanggal 25, 26, 27, atau bulannya September, Oktober, November, atau apa saja, itu bukan urusan kita. Kita belajar memahami, yang penting adalah saudara siap, saudara menerima Roh Kudusnya. Dan kalau ada orang yang menerima Roh Kudusnya, sudah pasti dia akan terangkat ke surga. Kenapa demikian? Karena saya gambarkan seperti besi berani yang kalau ditaruh di dalam korek api. Nah, kemudian ada lagi besi berani. Ya, lalu besi berani kita anggap besi berani yang kuat, yaitu Allah Bapa di surga atau Yesus Kristus. Apabila dia datang, maka yang kotak tadi itu akan terangkat. Kenapa? Karena di dalamnya ada besi berani. Sifat ilahi itulah yang nanti akan membawa mendekat kepada Allah. Atau di korek api di dalamnya ada besi, sifat besi. Sifat Allah yang sama dengan sifat roh itu yang akan membawa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang penting adalah kita berjaga-jaga. Kita tetap siap sedia hidup dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.